syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mungkin mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bekasi, Jakarta sedang dilanda musibah yang namanya banjir. Tangerang belum ya, atau sebagian Ciledug sekitarnya. Jadi rasanya elok kalau malam hari ini saya menyampaikan tema walaupun kultum, kuliah terserah, tetap 7 menit katanya, bukan kuliah terserah antum, yaitu ketika musibah kembali menyapa. Orang mengatakan, bukankah ini Ramadan bulan berkah? Ada yang mengatakan bulan suci. Tapi faktanya tetap saja ada musibah. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Sebab dia bisa datang kapanpun dan dimanapun. Maka orang beriman selalu mengambil hikmah dan pelajaran atas segala musibah apapun yang terjadi. Pertama, lihat pesan hadis Nabi riwayat Tirmidzi yang Nabi menyatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 hal. Hidup, mati, musibah, rizki. Saya tuliskan dalam sebuah syair, hidup sedang kita jalani. Mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zufri. Hafal Pak? Hidup sedang kita jalani, musibah datang silih berganti, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi, namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Maka mari kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, khususnya bicara tentang musibah. Pertama, sunatullah, pasti. Yang kedua, ujian bagi orang beriman. Dalilnya begitu banyak, kita buka di Al-Quran. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat di nomor 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, bahkan kehilangan jiwa. Tidak ada buah-buahan. Namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, Quran surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kalian dengan mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan apa yang kalian alami hari ini. Maka kita tidak bisa mengelak dari yang namanya ujian. Mengapa pasti diuji? Karena Allah ingin melihat siapakah orang yang jujur dan siapakah orang yang dusta. Siapa orang yang jujur ridho dengan ketentuan Allah, dan siapa orang yang dusta atas ketentuan Allah.
Itu diantara dalil bahwa musibah adalah ujian. Namun kita kan punya keyakinan tidak ada beban musibah apapun yang terjadi kecuali sudah dituliskan Allah dan hambanya dibebankan sesuai dengan kemampuannya. Pasti tidak ada beban yang melebihi kemampuan hamba kalau dia menyadari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Muhasabah, pastinya muhasabah. Pertama, tentunya bertawakal atas apa yang telah Allah tentukan. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada satu musibah apapun yang terjadi kecuali telah dituliskan oleh Allah. Maka orang-orang yang beriman senantiasa bertawakal kepadanya. Kalau sudah bertawakal, bagaimana sikap kita? Tentu harus ridho. Bolehkah berkeluh kesah? Boleh, hanya kepada Allah. Karena memang tempat kita bermohon, bernaung, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kepada Allah. Yang kedua, agar kita ridho dengan apa yang telah jadi ketentuan Allah atas musibah apapun namanya itu, kuncinya adalah yang kedua, bersabar. Dalam konsep Islam itu sabar luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Ada saatnya ketika seorang menimpa musibah, dia menyadari dengan asbab sabarnya itu menjadi penghapus dosa. Hadis Bukhari Muslim. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kalau ada yang bertanya, pilih mana? Sehat, dosa bertambah, atau sakit, dosa diampuni? Apa yang kita jawab? Sehat, dosa bertambah. Namun ketika sakit, justru dosa diampuni. Pilih mana? Jamaah Allah cerdas semua ini. Ustadz pilihnya sehat, dosa diampuni. Maunya begitu. Tapi kan ketentuan Allah. Bahkan tidak ada pilihan. Tapi betul, ketika kita sakit baru menyadari, ternyata banyak hal yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, setiap peristiwa apapun pasti ada hikmahnya. Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat di nomor 216. Boleh jadi yang kau anggap buruk itu baik menurut Allah untuk dirimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula sesuatu yang kau anggap baik itu buruk menurut Allah untuk dirimu, maka ditimpakan kepadamu. Allah Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Jadi bersiaplah dalam segala keadaan. Pasti kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Namun Allah memberikan penawarnya pada orang-orang yang beriman. Selain dengan sabar, yaitu ingat hidup pasti ada ketentuan. Tidak semua keinginan kita bisa kita raih. Tidak semua keburukan yang kita perkirakan akan terjadi. Maka Allah ingatkan di Al-Quran sebagai penawarnya. Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat nomor 23. Inilah penawar luka penentram jiwa bagi orang yang beriman.
boleh jadi ketika seorang mengalami musibah, dekat takarub kembali kepada Allah, karena selama ini barangkali lalai. Likailah ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman, namun sebaliknya tidak pula terlalu gembira ketika engkau mendapatkan anugerah yang datang dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ridholah kita di jalan Allah apapun yang telah jadi ketentuannya. Terakhir, semoga asbab kita menjalani momentum Ramadan dengan sejumlah amaliyah, doa-doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, dan khususnya negeri kita Indonesia. Musibah datang silih berganti, barangkali mesti banyak yang melakukan introspeksi. Menutup kultum yang sederhana ini jamaah sekalian, saya mengingatkan diri sendiri, ayo kita banyak fokus, yakin doanya orang yang berpuasa itu Allah kabulkan. Sebagai pesan spiritual, pesan moral untuk kita semua. Salasatun la turadu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Rentang waktu yang insya Allah cukup panjang, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Tidak ada salahnya kita mendoakan agar pemimpin Indonesia itu Allah berikan bimbingan menjadi pemimpin yang adil, supaya Indonesianya terang, bukan Indonesia gelap. Supaya Indonesianya emas, bukan Indonesia cemas. Supaya Indonesianya tegas, bukan Indonesia lemas. Dan yang terakhir, doanya orang yang terzolimi. Ketika kita merasa dizolimi, doakan kebaikan. Sebab semua doa itu kembali untuk diri kita. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wal afu minkum wa ma uridu al islam astata'tu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.